yang tadi ya. Nah, Iya, ini adalah pemain sandiwara radio Saur Sepuh. pengisi suara. Iya, dia main sandiwara dengan suaranya dia bisa memikat orang di seluruh Indonesia. Kasih Iya. sambutan dulu dong. Terima kasih. Ferry Fadli dan Eli. Eli Mbak Ermawati. Ermawati ya. Kalau Ferry dulu jadi apa? Brahma Kumbara. Brahma Kumbara. Mbak Eli? Mantili. Mantili. Jadi pacaran cerita di sandiwara itu? Kakak. Oh kakak adik. Tapi nggak naksir ya? Naksir. Waktu rekaman naksir ya? Oh di luar itu. Di luar rekaman. Saya mau tanya, itu tahun berapa sih mulainya? 84, 85 antara itu. 84, 85. Mulai di sandiwara radio, mulai on airnya tuh ya? Saur Sepuh ya. Saur Sepuh. Iya. Oh ya, saya ingin mengenang dulu bahwa Saur Sepuh itu saya kepingin menyapa keluarga dari almarhum Niki Kosasi. Kosasi, Beliau ya, si adalah yang pembuatnya. menulis ceritanya. Beliau dulu di bengkel teater, kemudian pindah ke Surabaya, ada kelompok teater juga di Surabaya. Kemudian tahun 76 bergabung sama saya di Prambors, di Laboratorium Seni Prambors. Dan setelah itu tahun 80-an mengembara kemana-mana, akhirnya melahirkan Brahma Kumbara. Iya. Dan juga Saur Sepuh ya. hormat juga buat sutradaranya Mas Imam Imam Tantowi Tantowi, untuk ya. sandiwara untuk filmnya dan Hari Sabar yang membuat ilustrasi musik filmnya sehingga lagu tersebut ilustrasinya diminta untuk oleh Hong Kong untuk dijadikan musik internasional. Wow. Jadi luar biasa sekali waktu itu fenomena ya Saur Sepuh ya. Oke, boleh diceritakan ya, gimana sih sampai akhirnya Mbak Eli ini mendapatkan peran menjadi Mantili dan di radio juga maupun di kemudian film. Mas Ferry itu gimana Siapa sampai dulu jadi nih? Brahma? Kamu cerita. Dua-duanya, Yang sekarang betul. dari Mbak Eli. Kalau untuk sandiwara radio memang pada awalnya sebelum Saur Sepuh saya memang sudah bergabung dengan Sanggar Prativi. Daber ya? Iya. Bergabung dengan Jadi daber di situ ya? pengisi suara suka. Ada waktu itu juga namanya kalau di TVRI TV Play ya. TV Play Zamannya ya, TV Play ya. Sekarang sinetron. Iya. Ya. Itu tahun 76 ya Vi ya kita kalau nggak salah. Terus dari Aravana Record kepingin bikin sandiwara radio. Itu produksinya Ravana Record? Iya, Oh, Ravana salam hormat Record. juga buat Bung Adam. Itu Iya, bosnya betul, Ravana kan? Betul, iya. Nah dari situ kebetulan ada beberapa, tadinya juga ada beberapa calon untuk Mantili, tapi saya nggak tahu kok kenapa jatuhnya di saya. Nggak tahu ya? Iya. Nggak tahu. Itu karena suaranya atau karena orangnya diminta? Nggak tahu. Masa sih nggak tahu? Mungkin waktu itu udah punya aji-aji yang diberikan oleh dulu kan Aji di Saur mumpung. Sepuh kan ada tuh. Oke, kalau Ferry Mas coba. Ferry, Tapi sebelumnya bisa saya menyapa penonton dulu? Oh, silakan. Ya. Benar-benar pendengar sandiwara radio Saur Sepuh? iya. Iya Saya benar? akan coba ya. Ah. Wahai rakyatku Madangkara yang saat ini sedang berada di Metro TV, aku Brahma Kumbara mengucapkan Sampurasun. Wih. Asli. Terus Anda sendiri dulu juga daber atau pengisi Iya suara? sama, hampir sama. Kenapa saya dipilih sebagai Brahma Kumbara? Mungkin dari warna suara ya. Kita biasanya penulis itu waktu dia membuat cerita dia sudah berpikir tokoh ini cocoknya untuk si A, si B, si C itu dari warna suara. Iya, tapi mungkin boleh digambarkan secara singkat mengenai Saur Sepuh itu menceritakan tentang apa kan? Ini ada terkait dengan zaman kerajaan Majapahit ya. Padahal itu sebetulnya cerita imajinasi Pajajaran. dari si almarhum Pak Niki ya. Ini gimana? Kelebihan dari sandiwara Saur Sepuh ini adalah bagaimana si pengarang itu mengkombinasikan cerita fiktif dengan cerita sejarah. Waktu itu banyak surat-surat masuk mengatakan bahwa dulu mereka waktu sekolah benci sekali dengan pelajaran sejarah, tidak suka. Tapi begitu ada sandiwara Saur Sepuh, Pengen tahu mereka sejarah? Jadi pengen tahu ya? jadi pengen belajar sejarah. Jadi orang masih ingat sejarahnya tapi dapat juga entertainnya Iya, gitu. tidak membosankan. Iya. Itu sempat bertahan berapa tahun? Saur Sepuh itu kita kalau nggak salah dari tahun 84 ya. 84 penyiaran baru dibikin film. Layar lebar 4 tahun. 4 tahun. Setelah 4 tahun Setelah baru 4 dibikin tahun film. film. Layar Coba lebar. saya pengen lihat ya di filmnya Mantili kayak apa sih? Ya, kita lihat coba. Iya, ini dia.
Dan terlihat itu tadi ada 2 pedang, pedang setan dan pedang perak. Ya, Mantili punya 2 pedang, yaitu pedang setan dan pedang perak. Mas nggak punya? Masnya di Masing-masing masnya fungsinya ada apa itu? sama sebetulnya. Cuman kalau yang lebih terkenalnya adalah pedang setan. Karena pedang setan itu kalau dicabut itu keluar asap. Dan asapnya itu beracun. Iya, mungkin... Tapi kita pengen denger terus ya nanti ya. Iya dong, karena kita pengen tahu ya, ini ternyata seorang Mantili dan seorang Brahma Kumbara itu diharapkan oleh si penontonnya atau pendengarnya seperti halnya yang ada di radio gitu ya. Sehingga ketika ketemu itu banyak minta berkah lah, minta apalah. Oh, iya. Betul itu. Jangan Betul dijawab kan? dulu. Nah, Jangan dijawab dulu ya. Nantikan ceritanya. Pengen tahu jawabannya nanti bener ada yang datang ke dia yang hamil minta dilus-elus supaya jadi kayak Brahma Kumbara. Oke macam-macam waktu jumpa fans. Tapi sebelum itu kita ke situ dulu ya. Oke, zona 80. Zona 80. Masih ada. Aku tidak sudi mempunyai kakak sepertimu. Pergi kau, berdebah. Iya. Cukup Mantili. Zona 80. Masih ada. Saya kepengen nanya sama siapa ya? Sama Brahma Brahma. Kumbara. Anda setelah rekaman itu radio kan localize kan sifatnya. Satu kota. Tapi kenapa bisa populer se-Indonesia? Karena diputar Banyak radio. Banyak radio. Bukan di relay ya, mereka putar masing-masing ya. Jadi episode lain-lain. Di Jakarta baru episode 1, mungkin di sana kebanyakan sama. Semua bareng serentak. hari yang sama. Seperti Tapi ada yang program curang sindikasi radio. gitu. Radio juga ada yang curang suka mendahului dia. Di satu hari dia putar berapa kali. Kalau nggak salah itu diputer di seluruh Indonesia 240 station. 240 station. Banyak sekali. Dan Hebat. diputar tiap hari. Diputar setiap hari, bayangin tuh. Dulu pada bolos sekolah gara-gara itu. Ada nggak cerita-cerita seperti itu? Misalnya Anda ini udah populer waktu itu. Kemudian ada jumpa banyak fans. surat-surat masuk juga. Kayak apa coba, tolong? Misalnya dari anak-anak sekolah dan juga guru-guru sekolah. Misalnya waktu pelajaran, begitu serial Sandiwara diputar, itu si guru mengasih pekerjaan kepada murid-muridnya di kelas. Gurunya masuk ke ruang guru. Di ruang guru ternyata gurunya mendengarkan dengan rekan-rekan gurunya Sandiwara Radio. Tapi si anak juga tidak mau kalah. Rupanya dia juga ada yang Bawa bawa transistor. Jadi Iya, sama-sama iya. muter. Iya. Mungkin ada di antara teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak? Oke. Ada. Siapa Tolong yang mau mic-nya. tanya? Ya, Silakan. Oke, silakan. Dengan siapa Mbak? Dengan Nancy. Nancy. Oh, zaman Sahur Sepuh nggak ada nama Nancy sana. Ningsih. Ningsih, Ya. ya, benar. Mbak dan Mas, kalau kita dengarkan radio itu kan nggak terpampang secara visual ya. Iya. Gimana caranya untuk membawa pendengar untuk berimajinasi gitu? Apakah dengan penekanan suara atau bagaimana gitu? Disinilah uniknya Sandiwara Radio. Bagaimana hanya melalui suara kita harus bisa mengajak pendengar ikut seolah-olah berperan di dalam cerita itu, ikut masuk di dalam cerita itu. Jadi itu mungkin salah satunya dengan intonasi, dengan juga dengan ekspresi, menjiwai peran terutama itu. Mungkin bisa diberikan contoh. Sebentar. Bisa juga pakai ada naratif, secara naratif ya, ada narasi bantuan kalau memang dialog nggak bisa. Iya, Nah, sekarang bisa nggak ngasih contoh adegan Iya. apa misalnya? Misalnya aja coba. ini adalah pertemuan pertama kali antara Brahma dan Mantili sebagai adik kakak. Kejadiannya adalah di atas genteng. Ya, bayangin. Berhenti Mantili. Siapa kau? Kalau kau benar-benar satria, keluarkan. Tunjukkan batang hidungmu. Jangan pengecut seperti itu. Keluarlah. Hiut, hup. Hai, siapa kau sesungguhnya? Aku Brahma Kumbara, kakakmu Mantili. Apa? Kakakku? Tidak mungkin. Aku tidak sudi mempunyai kakak sepertimu. Pergi kau, berdebah. Hiat! Cukup Mantili. Bertahun-tahun aku mencarimu Mantili. Aku begitu merindukanmu.
Tapi sekarang aku sadar, kau mungkin malu menerima aku sebagai kakakmu. Karena aku hanyalah rakyat biasa, anak seorang petani. Sedangkan kau, anak seorang tumenggung. Kau adalah putri bangsawan. Kalau begitu, biarkan aku pergi. Tunggu. Apalagi yang harus aku tunggu? Kau ingin membunuhku? Ayo, Tidak. tusuklah pedangmu ke... Tidak mungkin aku membunuhmu, kakak. Aku hanya ingin mengujimu. Apakah kau benar-benar kakakku, Kakang Brahmakumbara? Mantili, aku datang. Brahmakumbara, tunggu dulu. Kita panggil seorang penyanyi dulu. Tenang dong. Apa? Kamu kok ikut terlarut begitu? Tapi coba. gue gak tau deh bener larut. Iya. Ini orang ngobrol gak main lihat-lihatan, tapi nyambung gitu. Tadi ke bawah enggak gitu perasaan? Oh, Ke bawah, pasti pelajang. dong. Dan juga kami perlu kasih tahu di sini bahwa kita kalau rekaman itu untuk satu hari itu tidak hanya untuk satu episode atau maksudnya untuk satu penyiaran satu hari, tapi biasanya kita setiap rekaman itu bisa menyelesaikan 30 seri dalam satu hari. Satu hari itu untuk 1 bulan penyiaran. Satu hari untuk 1 bulan Satu penyiaran. bulan ya. Baik. Aduh, di sebelah kita nih ada Brahmakumbara lagi. Brahmakumbara tuh kembar berapa sih sebetulnya? Tapi Itu salah ini yang satu ada di ajiannya layar itu. lebar. Oke. Dia Brahmakumbara yang muncul belakangan. Fendi Perdana. Pradana sih? Pradana. Pradana. Bukan Prabaya. Fen, Iya. apa kabar Fen? Baik. Iya. Kemana aja kok udah lama gak ngumpul di, apa namanya, kalau di ini apa? Sinetron. Negaranya namanya? Oh. Madangkara. Madangkara. Udah lama saya gak lihat di Madangkara. Madangkara Mall. Tahun 94. Tahun 94. Iya. Jadi kapan mulai main filmnya? Untuk film ini, jadi Brahmakumbara? Akhir 87. Akhir 87. Akhir 87. Itu gimana sih kok Brahmakumbara tadinya siapa? Sekarang siapa? Gini, kalau untuk radio, Brahmakumbara itu diperankan oleh Ferry Fadli. Begitu film langsung dia? Ya, film Fendi Pradana. Langsung Ya. ininya. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain kebanyakan Ada seperti yang itu. main, Iya. ada yang baru di film, yang di radio nggak ikut. Yang di radio, gitu ya. iya. Gitu. Ya mungkin bisa cerita Fendi ya, ketika pertama kali kamu mendapatkan peran yang harus seperti apa yang diinginkan oleh penontonnya gitu. Enggak, dulu pertama kali malah saya belum pernah tahu tuh cerita radionya Sahur Sepuh. Nggak pernah denger radio? Enggak pernah. Oh, Enggak punya radio. denger warta Enggak berita pernah doang denger dia. radio. Nah, Tahunya terus di TV, Iya. koran gitu-gitu aja. nggak pernah denger radio ya? Nggak pernah denger Kemudian radio. Pas tahun 87 saya ada syuting film pertama saya itu, film horor. Nah, syuting itu belum selesai. Tiba-tiba ada orang dari perusahaan film waktu itu Kanta Indah Film. Kanta, ya Kanta. Ya. Dia datang nawarkan peran ini, Brahmakumbara. Nah, saya bingung. Nama filmnya Sahur Sepuh, saya nggak pernah dengar ya. Nah, akhirnya ya sepakat. Waktu itu saya jadi tokoh Brahmakumbara. Langsung teken tuh. Langsung Angkanya. tekan. Sahur sepuhnya nggak kelihatan, tapi angkanya kelihatan. Kalau teken aja lah katanya. ya. Gitu ha? Akhirnya saya nggak tahu karakter Brahma bagaimana, kan nggak tahu sama sekali ya. Akhirnya tahunya dari sutradaranya Mas Imam Tantowi. Dan juga dari Mas penulis almarhum Pak Niko Kosasi. Kosasi. Nah, dari situ saya pelajari karakternya Brahma di mana. Setelah itu saya baru mau dengar radionya. Oh, jadi mulai mempelajari dari Nah, radio. pelajari dari situ. Dapat tapi itu. Kira-kira dapat nggak? Iya. Kesan Peran apa itu. sih yang kamu tangkap seorang Brahmakumbara? Dia seorang raja agung bilang gitu ya. Yang berwibawa, welas asih. Ya semua yang baik-baik di situlah. Cuman waktu itu saudaranya ngomong, Pak Mas Imam Tantowi, kurang matang, ada yang kurang nih katanya. Apa? Dikumisin saya gitu. Oh iya, pantesan tadi saya lihat kumis itu bener kayak telepon. Nah sengsaranya waktu syuting ya dikumis aja. Gatel ya. Gatel. Coba kita mau lihat ininya deh, di apa cuplikannya deh ya. Iya. Ya. Ada apa nih? Kamu harus bertanggung jawab atas pembakaran pesanggrahan dan pengerusakan kuburan guruku Ki Demang. Serang.
Saya mau nanya dulu, itu teknik berkelainya tuh ada penata gayanya atau gimana? Ada, pasti ada. Benar-benar belajar silat atau gimana? Trik silat juga tidak ya, sebetulnya memang ada juga yang mempunyai latar belakang bela diri. Ya. Terus kalau yang belum ya memang ada latihan juga. Ada kejadian-kejadian aneh waktu jumpa fans mungkin? Banyak sekali. Apa coba contohnya? Apa misalnya? Banyak yang minta berkat ke saya. Oh iya, tadi saya janji belum berkati gimana Banyak tuh? minta berkat ya. Karena tokoh saya adalah tokoh yang sangat bijaksana. Jadi setiap jumpa fans itu selalu saja ada. Dan yang minta berkat itu bukan anak-anak tapi orang tua. Minta berkat, Brahma Kumbara berkati saya dong. Ibu-ibu hamil Kita minta biasanya. berkat. Ibu hamil datang? Ada yang minta ibu Apa hamil minta tanggung juga. jawab atau apa maksudnya? Minta dielus-elus, tadi elus-elus, minta atau kepala saya suruh ditempel di perutnya gitu loh. Seperti itu. Ini baru sebagian kecil rasanya karena sebetulnya ya untuk sahur sepuh ini memang harus terus kita nikmati. Apakah sampai sekarang masih ada sahur sepuhnya? Nah kebetulan sekarang ini diproduksi lagi sahur sepuh untuk radionya. Jangan cerita dulu. Hai rakyatku, nantikan terus Zona 80. Masih ada. Tokoh Brahma itu dibuat mati. Diambil generasi berikutnya. Zona 80? Masih ada. Masih ada. Zona 80? Masih ada. Yes. Sahur sepuh. Ma- Mau ada lagi. Tadi baru coba sambung, coba ceritanya. Ya mungkin untuk pendengar Sandiwara Radio yang masih kepengen mendengarkan Sandiwara Radio lagi. Sahur Sepuh itu sekarang lagi diproduksi juga. Diproduksi lagi. Iya. Cerita sama. Cerita Sahur Sepuh yang sama, Sama mungkin ada persis satu dari visi. ya ada pembaharuan gitu. Sekarang kita sudah rekaman kalau nggak salah 180 seri. 108. Weh, hebat. Pertama ini disiarkan baru di Padang sama Jogja. Judulnya apa judulnya? Judulnya Oh di Padang bukan sahur sepuh itu, sahur sepuh itu namanya. Sekarang Sahur Sepuh The Legend. The Legend, ya. Sahur sepuh The Legend. Iya, dengan sutradaranya Indra Mahendra. Indra Sama Mahendra. seperti yang dulu Sama juga. ya. Iya. Saya mau tanya, benar gak sih ada kejadian dulu katanya di Sandiwara atau di film atau berjalan sudah 4 bulan apa gimana? Sahur sepuh dibikin hilang, dibikin mau mati. Bukan sahur sepuh. Sahur sepuh, apa namanya? Brahma Siapa? Kumbara. Brahma Kumbaranya. Bukan dibikin mati. Hah? Itu ceritanya jadi diambil generasi berikutnya. Yang anak-anaknya. Ya pokoknya dihilangin si Brahma Kumbaranya. Dan ini Brahma Kumbara, Mantili semua Dihapus. nggak ada. Iya, Gak ada dalam jadi- skenario-nya. Itu di film Di, ya. di film layar lebar. Kalau di radio kan waktu itu tokoh Brahma itu tahun keberapa, kedua atau keberapa dibuat mati. Dibikin mati. Nah, karena akan ditampilkan tokoh anak-anaknya. Anak-anaknya, Raden Bentar. Yang tinggal di loket tadi itu anaknya. Oh bukan. Nah, tapi begitu tokoh Brahma mati, surat-surat penggemar itu masuk. Semua protes. Protes. Tidak setuju Brahma dimatikan. Terus Akhirnya dihidupkan Muncul lagi. lagi. Dimunculkan lagi oleh pengarangnya. Jadi dirubah skenarionya. Dibikin skenario drama. diubah atau Dirubah. adegan ditambah, datang dokter Skenario diobatin gitu dirubah. enggak? Dokter Bagaimana belum ada. bikin merubah itu ya? Apa splitnya kan udah meninggal Ya dibuat gitu? seolah-olah Bertapa. bertapa. Kemudian waktu itu dibilang salah putar. Jadi belum waktunya episode itu diputar, dibilang episode yang Ini naratornya yang bilang kali narator. Kalau untuk filmnya itu gini, Sahur Sepuh itu tadinya mau dibikin 1, 2, 3, 4. Itu udah berjalan. Yang keempat itu tokoh Brahma Mantili tidak dimunculkan. Mereka memunculkan tokoh-tokoh generasi penerus seperti penerus Bintar, Paksi Jaladara dan sebagainya. Ternyata filmnya kurang laku, kurang meledak. Akhirnya untuk kelima dimunculkan lagi tokoh Mantili dan Brahma. Dan Tapi ya sebagainya. saya bangga cerita-cerita daerah tuh hebat-hebat. Iya. Kenapa cerita-cerita daerah di luar negeri bisa internasional? Cerita-cerita daerah di Indonesia nggak dibuat sehebat mungkin
negara ikut-ikut bantuan gitu, ikut-ikut turun tangan untuk membuat cerita-cerita lokal seperti Majapahit. Seharusnya. Jadi jangan swasta doang. Iya, negara kita harus bangga dengan cerita yang ada di daerah-daerah di Indonesia lain-lain itu legenda-legenda ya. Nah, di dunia ada juga tahun 80-an trio kayak Brahmana, Mantili sama siapa Lasmini. Kalau di Belanda ada trio namanya Ruud Gullit, Rijkaard, sama siapa satu lagi? Ini pemain-pemain Van bola, Basten. kan? Dia tahun 80-an top bener bertiga. Kalau nggak percaya lihat tuh di sana tuh. Oke, ini coba. dia. Kesebelasan Belanda, juara Piala Eropa tahun lalu, menundukkan Uni Soviet 2-0 dalam pertandingan persahabatan di Amsterdam kemarin. Kemenangan ini merupakan yang kedua kalinya diraih kesebelasan Belanda atas Uni Soviet setelah pertandingan final Piala Eropa bulan Juni tahun lalu. Gol kemenangan kesebelasan Belanda yang bermain keras itu dicetak oleh pemain-pemain depannya, Ruud Gullit dan Ronald Koeman pada babak kedua. Dalam pertandingan itu kesebelasan Belanda juga menampilkan beberapa pemain mudanya, antara lain kiper Theo Snelders yang menggantikan kiper kawakan Hans van Breukelen yang cedera ketika memperkuat kesebelasan PSV Eindhoven beberapa waktu lalu. Oke, itu peristiwa yang terjadi di tahun 80-an dan cukup lengkap ya, walaupun hanya sebagian kecil kita telah menampilkan sahur sepuh ya. Terima kasih udah hadir di Zona 80. Terima kasih Mas Ferry, Mbak Sama-sama. Eli, Mas Fendi. Semoga makin sehat, makin banyak rezeki ya. Amin. Iya. Dan Terus kalau ada orang mau usul, mau saran masih bisa? oh pasti. Jadi saksikan terus acara Zona 80 di Metro TV setiap Minggu malam jam 22:05. Ya, jangan pernah tinggalkan dan jangan lupa kalau Anda ingin memberikan masukan apapun mengenai acara Zona 80 ya, topik atau mungkin penyanyinya, Anda pernah berfoto bersama para selebritis ya. Atau pernah di tahun punya 80-an. bajunya penyanyi tahun 80-an, kirim aja sini ya. Iya, di Zona 80@metrotvnews.com. Baik, Ida Arimurti bersama Sis NS, juga pemeran sahur sepuh, Bangkit Sanjaya dan juga Eki Lamo. Selamat malam, terima kasih untuk Mbak Widya Kristianti. Sampai jumpa, bye. Bangkit.